Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat pagi Sobat Surga. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti sekarang kita bertemu kembali dalam program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Manisa. Wah, apa kabar Ustadz, sehat? Aman, terkendali, sehat 86. Wah, ini dia. Tapi emang Ustadz ini luar biasa Iya. ya. Olahraganya macam-macam ya Ustadz? Ya, dalam rangka sehat karena Allah suka kepada orang yang kuat. Karena orang yang kuat lebih dekat, lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah. Karena dengan kesehatan bisa dapat menyempurnakan ibadah. Oke. Maka alhamdulillah saya badminton. Iya, badminton, iya, Ya, goes. Goes, renang, alhamdulillah. Renang. Dulu sempat tenis juga, cuman musim hujan agak susah itu karena outdoor jadi agak susah kalau tenis. Ya. Iya, tenis di hujan sekarangnya susah. Sampai sepak takraw juga ya Ustadz ya? Enggak nyampe. Oh, nggak sampai. Karena ada kepuasan di dalam, bukan hanya kesehatan tetapi sosialisasi. Karena goes itu kadang-kadang bukan asosiasi, kadang kuliner juga sih. Selfie-selfie, foto-foto. Jadi juga. banyakan kulinernya daripada Iya, goesnya ya? sekali datang biasa 150 stick itu. Tapi paling tidak ada memang yang kita bisa lakukan hanya di olahraga. Ya itu Ustadz. Penipuan. Ya, Kok jadi emang boleh menipu Ustadz? boleh sepak bola itu mau kiri ternyata kanan, kanan kiri, justru dibayar mahal karena pinter menipu itu. Oh, strategi maksudnya? Iya, tapi kan nggak bisa dilakukan di luar itu. Oh iya. Nah, kalau itu, kecuali politisi, memang politisi sukanya begitu. Tapi maksud Oke. saya ada satu hal yang memang ada perbolehan pengecualian di dalam penipuan. Salah satunya di olahraga, dua di dalam kompetisi, dalam perang, boleh itu semuanya. Tapi jauh lebih penting memang bagaimana kita menjaga kesehatan. Nah itu dia, tapi emang benar ya, sepertinya sekarang sehat menjadi aset yang luar biasa ya Ya, Ustadz ya. betul. Tapi ada nih teman saya Ustadz ya, kalau lagi goes itu berangkat subuh habis subuh, Masya Allah. pulang habis asar menjelang maghrib. Itu gue jadi kerjaan apa cari? Iya, jadi kayak 8 jam ya Iya. goesnya. Saya tanyakan, emang suka banget olahraga? Karena katanya dia, enggak, bukan olahraganya, aku nggak pengen aja ketemu sama mertua, karena di rumah ada mertua gitu Ustadz. Waduh, padahal mertua itu sesuatu yang akan memberi warisan. Oh iya sih. Terus terang saya dulu, mohon maaf, dulu saya itu cari mertua salah satunya adalah bagaimana warisannya banyak. Karena dinikahi wanita karena 4, satu karena kecantikannya. Ya, Jelas dong, itu rupawan. ya makanya dilihat mertuanya juga. Ya. Karena bibit unggul juga didapatkan dari, mohon maaf, dari mertua. Karena itu artinya bagaimana, dan juga harta. Nah, dan juga keturunan. Nah, keturunan artinya dari mertua itu, dan baru agama. Artinya apa? Bahwa ini jadi pertimbangan kalau bisa mertua juga jadi orang tua kita. Nah, karena itu dia Ustadz, karena sekarang itu lagi ya banyak lah ya dengar teman curhat atau Betul. apa, itu nggak begitu akrab dengan mertuanya, sampai ada istilah tuh Amanda, anak mantu idaman. Masya Wah, Allah. itu yang akan kita bahas ya di episode kali ini ya, Amanda, anak mantu idaman. Di Jogja malah ada kaos tulisan itu lepas dalam tekanan mertua. Wow, ya. Gitu. Ya jadi Ya. maksudnya kan banyak jargon-jargon begitu. Nah, Sepertinya kalau punya mertua tuh kayak sesuatu yang mencekam gitu loh Ustadz. Karena dia tidak tahu asas awal dalam orang menikah. Pertama, ini sebenarnya agak panjang tapi saya singkat dulu, bahwa nikah itu bukan menggabungkan individu, tapi menggabungkan mertua. Menggabungkan mertua. Artinya menggabungkan mertua si laki dan mertua si perempuan, artinya menggabungkan dua keluarga. Nah, makanya diperlukan wali, diperlukan saksi. Wali itu kaitannya dengan orang tua. Karena nikah itu bukan hanya kontrak seksual, ketemu di parkiran langsung hamil, nggak bisa. Itu harus ada mertua, ada proses melamar, ada proses ijab kabul dengan orang tua. Iya. Ya, karena logikanya sederhana, dipelihara dari kecil sampai tua itu kan dari mertua kita. Makanya kalau ada menantu yang menyakiti pasangan, sesungguhnya dia telah menyakiti mertuanya. Karena itu hasil dari didikan mertuanya. Apalagi kalau laki-laki nyakiti hati wanita. Kenapa? Karena kalau wanita sampai nangis itu biayanya mahal. Kok bisa Ustadz? Ya, karena kalau wanita menangis, air mata yang keluar tuh merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, blush on, Make up ya Ustadz ya? Iya. Artinya apa? Pertama, jaga hubungan orang tua dengan mertua itu harus sama. Karena posisinya, hierarkinya memang sama. Anak turun kita itu dari mertua.
Gitu. Jadi nggak pas, ini pasti ada something wrong. Kenapa kok sampai menghindari mertua? Padahal ingat kalau nanti kamu jauh dari mertua nggak dapat warisan kamu. Waduh. Warisan dunia maupun akhirat maksud saya. Jangan bukan masalah materi saja. Dan itu harus diperhatikan. Wah, ini memang sih kalau misalkan ngomongin tentang mertua atau ini deh hubungan antara menantu dan mertua ini memang banyak nih yang bisa dibahas gitu ya. Tapi ini ada satu pertanyaan yang sering juga nih ditanyakan begitu ya. Apalagi terutama untuk Sobat Surga mungkin yang baru mau menikah atau baru menikah. Nah ini ya, kan kalau misalnya kita cinta ke orang tua kita kan yang sudah sepantasnya. Betul. Tapi gimana sih Ustadz caranya kita mencintai mertua kita seperti selayaknya kita mencintai orang tua kita gitu loh Ustadz? Dimulai dari niat dia menikah dulu. Karena pernikahan itu harus dengan niat yang benar. Karena jangan sampai kalau di Jawa niat nikah hanya modal kumis, modal dengkul, nggak bisa. Karena diantaranya nanti harus membawa keluarga ini jadi keluarga baru. Karena sesungguhnya orang menikah itu mengambil hak dan kewajiban, mengambil tanggung jawab. Karena sebelum nikah, mohon maaf, istri itu semuanya total itu sangat tergantung kepada bapak ibunya. Artinya surga nerakanya itu diambil alih. Makanya ijab kabul itu sesuatu yang tidak boleh main-main. Satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Kalau itu terlalu lama nggak sah. Saya nikahkan saudara Wijayanto dengan anak lain tunai harus langsung saya terima. Nggak boleh, ya insya Allah saya terima Pak. Nggak boleh. Gitu. Nggak tegas juga sih ya Ustadz ya. Coba-coba dulu deh, masih nggak dikasih. Apalagi ntar sore deh, udah nggak boleh seperti juga itu. Dong. Artinya harus saya terima. Kalau itu nggak lancar diulang. Ini menunjukkan bahwa pertama itu ngambil tanggung jawab. Maka idealnya, biasanya itu bermasalah dengan mertua itu karena masih satu rumah. Nah itu, karena kan biasanya kalau baru menikah kan secara ekonomi juga mungkin masih pas-pasan, baru mau merintis gitu loh Ustadz. Makanya nanti harus ada batas yang jelas. Karena banyak PMI, Pondok Mertua Indah ini. Artinya kadang-kadang hanya berpikir, oh kalau di Jawa lebih lokal banget. Ini sayang sih sangat Jawahanis banget. Ada 15M. Teman-teman mangan melu morotua mati moro-moro melu marisi morotua. Panjang ya, panjang Ustadz, panjang Ustadz. Jangan sampai kita hanya kepada mertua hanya mengharap kepada warisan saja. Kadang kepada mertua tidak lupa bahwa kita ingin beranak pinak dari keturunan dari mertua kita. Makanya nanti ayatnya mengatakan bagaimana kita dengan mertua kita, dengan orang tua kita, dengan anak cucu kita berkumpul di surga. Nah itu ya, tapi kalau persoalan mertua menantu nih memang agak gimana ya, bikin gregetan gitu ya Ustadz ya, karena masalahnya banyak. Iya, saya tahu karena ini bukan hanya pertanyaan pemirsa, ini juga curhatan diri juga. Iya, jangan dong Ustadz ya, aman-aman saja ya. Oke, tapi yang pasti untuk Sobat Surga yang ingin bertanya, ingin curhat ya bisa langsung ke Instagram kita di @curhatustadz_net ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi mengenai Amanda, anak mantu idaman setelah yang satu ini. Tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak, saya kan mau menikah. Nah, saya mau tanya ke Pak Ustadz, kira-kira kalau semisal saya dan mertua saya ada kepentingan yang sama dalam waktu bersamaan, baiknya gimana ya Pak Ustadz? Apakah suami saya harus mendahulukan mertua atau saya sebagai istrinya Pak? Terima kasih. Baiklah, sekarang kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto ya. Dan tadi sudah ada nih kiriman video pertanyaan dari Sobat Surga. Jadi kalau Sobat Surga mau ada pertanyaan bisa langsung aja melalui akun Instagram kita ya di curhatustadz_net. Nah ini pertanyaannya bagus dan banyak yang terjadi nih. Biasanya cekcok itu perkaranya sepele-sepele kayak gini nih Ustadz. Iya, ini mewakili banyak orang. Iya. Ini gimana nih Ustadz? Kita itu bicara di alam yang realistis. Untuk itu maka kita tidak bicara secara hukum. Di atas hukum ada moral hukum. Secara hukum betul bahwa suami harus mendahulukan ibunya daripada istrinya. Secara hukum. Tetapi di atas hukum ada moral hukum. Jadi saya jawab dulu ya,
suami harus mendahulukan ibunya yang lebih berhak dari mulai kecil, dari mulai ayunan, dari mulai sampai besar sampai dia nikah kan memang yang biara ibunya. Istrinya kan ketemu aja baru setelah kuliah kemarin, apalagi ketemunya waktu jadi host kan itu. Maka mohon maaf, secara hierarki memang harus kepada orang tua dulu. Tetapi dilihat dulu kepada kasusnya. Artinya kalau ibunya minta untuk diantar ke mall, sementara istri minta untuk diantar ke rumah sakit, didahulukan ibunya dulu ke mall dulu, apa ibunya ke rumah sakit, apa istrinya ke rumah sakit? Rumah sakit sih, Ustadz. Rumah sakit, artinya prioritas ya Ustadz ya? Iya, ada prioritasnya, karena hidup itu dialektis, artinya tidak bisa dijawab itu. Secara umum, di dalam surat Al-Isra, boleh saya dibacakan, Al-Isra ayat 23, ayat dan 24. 23 dan 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ya, pertama jangan syirik kepada Allah, ibadah pada Allah, dan berbuat baik pada ibu bapak. Ada banyak tafsir kenapa yang disebut ibu dulu kok tidak bapak dulu. Ini juga ada psikologisnya, karena biasanya orang lebih mudah taat kepada bapak daripada kepada ibu. Kedua, memang di banyak hadis di tradisi Arab dulu itu kepada ibunya semena-mena, kepada bapaknya begitu takut. Maka disejajarkan. Disejajarkan itu bukan berarti karena sering ada penyalahgunaan hadis. Ibumu, 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 baru bapakmu. Iya. Siapa yang paling kubakti? Ibumu, 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 terus bapakmu. 3 kali ibu baru sekali bapak. Kalau bapaknya satu berarti ibunya? Enggak gitu. Bukan gitu. Artinya itu loh, dalam hal ini 3 kata itu menunjukkan bagaimana ibu punya prioritas, iya. Tetapi bukan berarti meninggalkan bapaknya. Artinya di sini ditekankan kedua orang tuanya. Ya. Nah, jadi ya tergantung. Ini juga prioritas. Sama-sama yang nyuruh bapak sama ibunya, dilihat dulu bapaknya nyuruh apa, ibunya nyuruh apa. Nah, artinya dilihat kondisinya. Jadi tidak mesti harus ibu dulu disuruh 3 kali baru bapaknya nanti sekali, juga tidak. Ini sepertinya bisa dilihat dari fleksibilitas Betul, juga. karena agama itu nyata real di dalam kehidupan kita. Jadi agama tidak bicara mengenai hukum. Dilanjut, jadi secara umum orang tua didahulukan dari ayat ini. Ya, jika sampai jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Ya, sampai kepada karena nanti di usia tua orang tua itu berubah sikap. Kita itu mohon maaf kalau sudah tua itu ke ardalil umur. Sampai kenapa disebut ardalil umur? Nanti kalau orang sudah mulai lansia, kadang-kadang jadi anak kecil lagi. Iya. Ya, piring belum dipinggirkan, aku nggak kasih makan, padahal piring belum dicuci. Lebih sensitif, Betul. Ya, semuanya indera mungkin berkurang sehingga lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, apalagi saat suasana pandemi. Pandemi ini membuat orang isolasi, nanti ada namanya demam kabin. Demam kabin itu orang yang lama tidak bergaul atau dia sudah pensiun, semakin kurang pergaulannya maka mudah sensitif, mudah marah, mudah tersinggung. Nah, itu semuanya. Sampai ada meme itu seorang bapak ngelihat foto anak-anak kayak wah lebaran besok anak-anak datang nggak ya? Datang sih, tapi apakah umur kita sampai? Saya merinding loh Ustaz. Sekarang malah tidak boleh datang karena itu bawa ini dilarang mudik karena itu bawa penyakit. Itu masalah, padahal sungkem itu bagian dari bagaimana melebur dosa. Nah, tapi kembali ke pertanyaan, sesungguhnya inilah secara umum. Secara umum bahwa anak mendahulukan orang tua daripada istrinya, tapi laki-laki kembali ke pertanyaan tadi, dilihat kepada prioritas apa yang harus didahulukan tadi. Jadi memang dilihat situasinya ya Ustadz ya, tidak bisa semerta-merta. Begitu mungkin Sobat Surga juga pernah ada nih yang berada dalam kondisi ataupun situasi yang seperti ini begitu ya. Atau bahkan justru si istrinya merasa kok kamu ke ibumu terus sih gitu. Bisa nggak? Kan bisa ya Ustadz ya? Ya, karena apa? Karena satu, walatan saul fadila bainakum, jangan melupakan jasa baik di antara kalian. Karena hierarki yang ada, istri taat pada suami, suami taat kepada orang tua. Meskipun orang tua tidak hanya orang tua kandung, nanti ada mertua dan orang yang berjasa dalam hidup kita. Makanya bahkan nanti yang termasuk orang tua itu yang menyusui. Rasulullah itu kepada Halimatus Sa'diyah itu juga yang menyusui juga orang tua karena punya jasa. Nah, dari sisi ini sekali lagi dilihat kepada kondisi atau situasinya seperti apa.
Kalau memang seharusnya istrinya dulu ya nggak masalah, Ya. atau suami dulu. Karena agama itu kan berjalan di bumi sesuai dengan keadaan dan kondisinya masing-masing. Jangankan itu, kalau saya ekstrimkan, itu kalau ditanya babi itu umumnya ya haram. Ya. Tapi Iya nanti- dong Ustadz, kan sudah jelas. Tapi dilihat kondisinya. Kalau kita tersesat di hutan nggak ada makanan lain kecuali babi, boleh makan babi. Oh, jadi memang bisa dilihat sebenarnya di sini Islam walaupun hukumnya jelas, tapi memang ada fleksibilitas, tapi itu harus Ya, dengan kondisi dilihat yang itu. sangat mendesak begitu. Makanya nanti ada kaidah fikih, keadaan darurat diukur pada kadarnya. Oke. Betul-betul nggak ada makanan lain nggak? Ya, Jangan ya, ya. sebetulnya masih ada kijang, masih ada domba, tapi yang deket babi ya jangan. Ya. Usahakan dulu itu dulu. Ya. Kedua, jangan berlebihan. Mumpung dapat terus babi 2 tambah anaknya 3 tambah babi 6, jangan berlebihan. Nah nanti semua hal itu nanti dilihat kepada, maka belajar agama harus cerdas di dalam tidak hanya fikih, tetapi ada usul fikihnya. Itu dia Sobat Surga ya. Jadi kalau misalkan masih ada dalam kondisi seperti itu, kita lihat nih lebih penting mana urusannya, mertua atau istri. Ya. Sebagai suami juga harus bijaksana. Tapi ini ada pertanyaan yang lain nih Ustadz dari Ya, Sobat Surga. Ya silakan. kita coba lihat nih. Nah ini dia dari Sobat Surga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kalau suami memberi sebagian penghasilan untuk atau buat kedua orang tuanya, tapi tidak memberi ke mertua, artinya ke orang tua. tuanya istri gitu ya. Orang Itu tua. bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mengenai materi nafkah, maka kewajiban pertama kepada ahlinya, yaitu kepada keluarganya dulu. Ini kalau kira hierarki, jadi kepada anak istri dulu. Karena ketika dia sudah lepas dari orang tua, maka dia sudah menjadi satu unit. Karena kaitannya dengan pertanggungjawaban. Jadi sahabat surga jangan lupa, ketika orang menikah sesungguhnya dia sudah menjadi satu unit keluarga yang harapannya nanti kumpul di surga bersama anak istrinya. Bahwa orang tuanya itu menjadi tanggung jawab kedua, iya. Tetapi orang tua ada 3. Saya ulang sekali lagi, orang tua di dalam Islam ada 3. 1 orang tua kandung, 2 mertua. Yang ketiga adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, masalahnya adalah selalu kita lihat kepada prioritas. Jangan sampai ngasih kepada orang tuanya saja, padahal mertuanya juga kekurangan. Butuh, itu semuanya. Pertama, memang yang namanya anak kandung itu sebenarnya itu korelasi utamanya kepada orang tuanya. Tapi sejak dia menikah, dia mengambil tanggung jawab tadi adalah dari anak mertua. Itu kalau suami ya Ustadz ya? Nah. Itu kalau suami, maksudnya kalau suami kan berarti pada saat dia menikah, dia bertanggung jawab pada orang tuanya, istrinya pasti kepada orang tuanya dan kepada mertuanya. Ya. Itu juga menjadi tanggung jawab suami juga ya? Ya, ya. Oke. Nah, kalau istri beda. Kalau istri dia kepada suami. Bahwa kewajiban, ini kaitannya dengan nafkah soalnya. Karena sesungguhnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin. Kata pemimpin di situ punya makna karena dia nanti ayatnya disambung tentang memberi nafkah. Memberi nafkah pada siapa? Nafkah kepada anak istrinya. Harapannya kumpul di surga itu dengan siapa? Dengan bapak, ibu, pasangan, anak. Ini menunjukkan di dalam surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ayat 23 dan 24. Baik, saya bacakan ya Ustadz ya. Ini untuk Sobat Surga nih. Ya. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya. Jadi ayat ini bicara, coba satu ayat lagi, 24. 24. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan Ya, itu. ujung-ujungnya karena kesabaran kita. Ya. Kesabaran di situ bicara tentang bagaimana ke bapak, ke ibu, ke anak. Dan bapak, ibu di situ juga termasuk kepada mertua. Karena itu reuni di surga. Reuninya dengan keluarga. Keluarga dari suami maupun keluarga dari istri. Maka perbuatan baik, amal soleh tadi itu bicara tentang bagaimana jalur ke suami dan jalur ke istri. Maka haknya sama antara orang tua dengan mertua.
Waduh, ini luar biasa. Ini menjadi doa kita semua ya, agar semuanya mau orang tua kita, mau mertua kita semua berkumpul di surganya Allah Amin, ya Ustadz. amin, Ternyata amin, amin. kesabaran itu yang tadi di Ya. highlight ya, Ya, Ustadz ya. ya. Baiklah, nanti kita bahas lagi ya Ustadz. Ya. Yang pasti Sobat Surga jangan kemana-mana, kita tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya, kita kembali lagi dalam program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Sobat Surga, tadi sebenarnya saya belajar banyak sih. Ustadz, mudah-mudahan Sobat Surga juga mendapatkan banyak wawasan ya. Tidak hanya Nesa, saya juga karena yang paling dekat dengan mulut saya telinga saya sendiri. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Ya. Karena kan ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri. Ya. Dan alhamdulillah saya punya mertua tidak seperti yang ditanyakan tadi. Karena pada umumnya orang ikut mertua, sekarang malah enggak. Mertua saya tinggal di rumah saya. Masya Allah. Sudah setahun ini di rumah saya. Mudah-mudahan sih kita memang karena hubungan menantu mertua itu yang kita inginkan kan memang serasi, Iya apa dong. ya, harmonis Iya, gitu saya ya Ustadz. baik-baik dengan mertua karena nanti saya dapat warisan dari dia. Iya. Tadi ya Pak Ustadz, warisan dunia dan warisan akhirat maksudnya Iya, Ustadz ya. itu. Oke, jadi sebenarnya apa sih Pak Ustadz untuk yang bisa kita harus ingat begitu, mengingat tema kita kan anak mantu idaman Ya, gitu. prinsipnya kan semuanya pengen reuni di surga ya. Ya. Artinya jalan surgawi itu kadang-kadang lewat karena mertua yang tidak cocok dengan menantunya. Atau seorang yang antar mertua juga bisa juga. Karena rebutan cucu. Nah, Iya, itu sering karena terjadi tuh, rebutan Ustadz. cucu. Tetapi pastikan bahwa semuanya bisa reuni di surga. Karena prinsipnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, saya boleh dibacakan terjemahan ini ujung-ujungnya ke sini. Apa artinya keluarga kalau tidak ketemu di akhirat? Maka pastikan semua menjadi jalan surgawi kita. Kadang-kadang kita dikasih mertua yang tidak cocok dengan keinginan kita, kadang dikasih hubungan antar besan, artinya antar mertua, kadang-kadang mertua yang istri, Laki, mertua yang suami, kadang nggak cocok dan itu jalan surgawi. Dan itulah Oh, itu kehidupan. adalah jalan surgawi. Nah, artinya kalau kita bisa menghadapi dengan baik, yang penting jangan satu kita tetap sabar, yang kedua tetap amal baik kepada dia, ketiga jangan ada maksiat. Sebagaimana ayat surat At-Tahrim ayat 6. 6. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6 ini bicara ku anfusakum wa ahlikum naro. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita. Keluarga itu termasuk anak, cucu, cicit, canggah, wareng, udeg-udeg, termasuk nenek moyang kita dulu. Terima kasih ya Ustaz sudah Sama-sama. memberikan wawasan, sudah mengingatkan kita juga untuk sabar. Alhamdulillah. Sabar, lalu harus bisa lebih Baik kepada mertua, Ya, baik sayang. karena itu karena jalan surgawi kita jalan itu. surga. Jadi kalau misalkan sekarang sedang ada masalah begitu ya, itu mungkin jalan surgawi kita. Betul Ya, gitu ya Ustadz ya, ya? Wah, mudah-mudahan kita jadi lebih bisa berimbang rasa sayang kita baik kepada orang tua ataupun juga mertua. Karena suka ada yang lebih sayang sama mertuanya juga Ustadz ya, lebih cocok sama mertuanya itu ada juga tuh. Ya, tapi nantilah ya insya Allah untuk episode berikutnya kita akan bahas. Baiklah, untuk Sobat Surga yang ingin bertanya ya tentang mungkin ada curhatan-curhatan, kalau curhat sama Ustadz aja di sini ya di akun Instagram kami di curhatustadz_net. Dan akhirnya saya Nesa Gozal bersama dengan Ustadz Wijayanto mohon undur diri, kita bertemu kembali di program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.